Klinik Ya. UMKM Bangkit ini Pak disambut baik oleh masyarakat. Nah ini mungkin bisa nih Pak diceritain bagaimana klinik ini menjadi oase atau mungkin tempat konsultasi bagi pelaku usaha agar tetap tangguh menghadapi tantangan lingkungan maupun juga bencana. Pak Damar. Oke, Mbak, saya itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kami ini punya IKM Center, Ya. gitu. IKM Center itu di dalamnya ada klinik untuk UMKM Bangkit. Jadi pemerintah ini menyediakan regulasi yang mendukung terciptanya UMKM yang kompetitif atau kedepannya maju seperti itu, Mbak. Eh, Contoh dalam hal regulasi, dalam hal program, saya sampaikan tadi sahabat usaha ada di situ. Saya juga untuk menarik minat daripada anak-anak muda berusaha, kami punya program namanya Zihab, di dalamnya ada Bos Muda. Kemarin sudah ada beberapa pemenang lah, itu kita lombakan. Anda mempunyai ide usaha apa? Oh, ide usaha seperti ini. Pemerintah hadir untuk mendampingi anak-anak muda yang pengen usaha ini. Ada beberapa memang kita nilai bahwa itu layak untuk usaha baru, dari inovasi baru dari anak-anak muda itu. Nah, ini hal seperti ini yang kita lakukan di Kota Magelang. Ke depan tahun ini kita akan adakan lagi. Dan klinik UMKM Bangkit ini tentunya menjadi wadah bagi seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Magelang untuk berkonsultasi mengenai dunia usaha, dari regulasinya, dari program-program ke depannya, dari strategi macam-macam. Tadi saya sampaikan di depan tadi, manajemen usaha itu seperti apa, manajemen keuangannya seperti apa, manajemen pemasarannya seperti apa, dan sebagainya. Termasuk mitigasi risiko usaha ke depan seperti apa. Ini kita sampaikan, kita siapkan untuk UMKM yang ada di Kota Magelang. Sudah apa ya, Mbak? Bagi kami sudah selayaknya lah Kota Magelang ini menjadi katakanlah apa ya, semacam orang bisa belajar lah di Kota Magelang tentang bagaimana inovasi dunia usaha, khususnya UMKM yang ada di Republik ini, seperti itu, Mbak. Baik. Pak Damar, bicara soal inovasi ini juga nampaknya perlu nih Pak adanya inovasi infrastruktur ramah bencana, karena pasca cuaca ekstrim beberapa waktu lalu Pak, publik melihat pemerintah memang telah cepat bertindak begitu ya. Nah, ini bagaimana rencana Bapak dalam membangun infrastruktur pusat kuliner yang lebih modern dan juga mungkin lebih aman bagi pedagang di masa depan? Oh iya, Mbak. Jadi perlu saya sampaikan juga di sini, kami ini sudah ada beberapa shelter. Shelter ini untuk teman-teman UMKM, khususnya pedagang kaki lima. Kita sudah ada sekitar 12 shelter yang ada di Kota Magelang. Shelter ini kita sediakan untuk mereka. Itu free untuk mereka juga. Paling distribusi sedikit untuk kebersihan dan lain sebagainya. Ini bagian daripada strategi kami menciptakan infrastruktur yang betul-betul mendukung dunia usaha di Kota Magelang, yang ramah lingkungan, yang tetap engage atau yang tetap dipandang itu tetap baik, bagus. Ke depan memang akan kita buat kantong-kantong UMKM yang ada di Kota Magelang tanpa mengganggu fasilitas umum yang ada di Kota Magelang, dan juga tentunya dengan desain yang betul-betul ramah lingkungan dan katakanlah bebas daripada bencana yang sampai pertanyakan tadi. Baik. Gitu. Baik. Pak Damar, lantas bagaimana ini Pak untuk mengintegrasikan kalender event pariwisata Magelang 2026 ini dengan penguatan UMKM, sehingga meskipun ada kendala cuaca, tapi roda ekonomi masyarakat di tingkat bawah ini tetap berputar kencang ini Pak? Gini, Mbak, Kota Magelang adalah kota jasa dan perdagangan. Ya. Kalau saya cerita sedikit jasa, kita itu punya lini jasa yang besar di Kota Magelang. Contoh,
kita punya jasa pariwisata yang saya sampaikan itu, ada jasa pendidikan, ada juga jasa kesehatan rumah sakit. Rumah sakit di daerah Kota Magelang ini menjadi rumah sakit rujukan insya Allah terbesar di Keduraya. Ya. Terus di bidang pendidikan kami mempunyai beberapa universitas tingkat nasional, contohnya Universitas Negeri Tidar Kota Magelang. Ini sangat betul-betul mendukung, mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Magelang. Contoh, satu universitas di Magelang katakanlah mempunyai mahasiswa yang ada di kampus yang ada di tengah kota ini 20.000 mahasiswa. Kos-kosan pasti, Pak. Gitu. Di situ mahasiswa butuh makan, minum, UMKM akan tumbuh juga. Nah ini, Mbak, mengapa saya masukkan ke dalam jasa pendidikan. Karena kita memang kota dengan 3 kecamatan, 192 RW, 1030 RT. Memang kota terkecil di Pulau Jawa. Nomor 2 di Indonesia setelah Sibolga. Ya. Tapi kami optimis masalah pertumbuhan ekonomi juga strategi mendorong tumbuhnya UMKM di Kota Magelang. Mengenai kalender event yang jenengan sampaikan tadi, ini sangat membantu, tentunya strategi sangat membantu pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Magelang. Ya. Tanpa event gitu yang teragendakan, ini juga akan pertumbuhan ekonomi akan sedikit terganggu, Mbak. Kami ke depan memang menjadi MICE lah, katanya MICE City lah ke depan. Berarti dengan event otomatis pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Magelang akan tumbuh. Dari Januari sampai dengan Desember ini sudah kita rancang, sudah kita tentukan jadwal event-event yang akan kita langsungkan di Kota Magelang. Nah, tentunya Disporapar dengan DPP KUM ini selalu berkoordinasi. Event di sini nanti UMKM-nya seperti apa? Event di sini UMKM-nya nanti seperti apa? Ini sudah ada jadwal kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Magelang mengenai event. UMKM sebagai pendukung utama. Dan tentunya masalah alhamdulillah lah Kota Magelang untuk bencana ini alhamdulillah insya Allah tidak ada lah, Mbak.